rahasia gelap di balik suami yang tergila-gila ke pelakor. Bunda, pernahkah Bunda bertanya dalam hati, kenapa ya suami saya bisa segitunya sama pelakor? Padahal jelas-jelas pelakor itu nggak lebih cantik, nggak lebih baik, bahkan hidupnya juga biasa saja. Tapi kok kenapa suami kayak nggak bisa lepas darinya? Nah, disinilah kita perlu membuka satu rahasia gelap yang jarang dibicarakan orang. Suami bisa tergila-gila bukan karena cinta, tapi karena ikatan energi pemikat. Hari ini, saya akan bongkar dari dua sisi, psikologis dan spiritual. Agar Bunda bisa benar-benar paham. Dan tentunya, saya akan bagikan juga solusi ikhtiar yang bisa Bunda lakukan. Agar suami kembali ke Bunda dengan cinta yang lebih kuat. Secara psikologi, perselingkuhan bukan sekedar soal fisik. Ada banyak alasan di baliknya. Validasi ego, banyak laki-laki yang mencari selingkuhan bukan karena kurang cinta pada istrinya, tapi karena ingin diakui, dipuji, dan dimanja. Pelakor sering memainkan peran ini, menyanjung, mendengar keluhan, membuat suami merasa jagoan. Akhirnya, suami merasa dirinya hebat dan dihargai. Ilusi perbandingan dalam psikologi, ada istilah rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Meski istri sudah maksimal melayani, tetap saja suami merasa selingkuhannya lebih menyenangkan. Karena hanya melihat dari sisi indah tanpa beban rumah tangga. Pelarian emosional. Saat ada masalah di rumah, suami yang tidak matang secara emosi cenderung mencari pelarian. Dan pelakor sering jadi tempat kabur yang dianggap bisa memberi kenyamanan. Nah, di luar alasan psikologis tadi, ada sisi lain yang sering diabaikan. Spiritualitas dan energi batin. Bunda, saya sering didatangi wanita-wanita penggoda yang terang-terangan minta saya bantu mengikat hati laki-laki yang sudah beristri. Tentu saya tidak pernah melayani hal seperti itu, karena jelas menyalahi aturan. Tapi dari sini saya tahu bahwa memang ada praktik susuk, pelet, dan energi pemikat yang digunakan untuk menundukkan hati laki-laki. Apa yang terjadi kalau energi pemikat ini menempel pada suami? Logikanya akan padam, nuraninya akan lumpuh. Dia merasa selingkuhannya sempurna, meski jelas-jelas banyak keburukannya. Akhirnya, suami bisa tega melupakan anak istrinya dan justru sibuk menyanjung pelakor. Tapi Bunda perlu tahu, itu bukan cinta sejati. Itu hanya ikatan energi yang membelenggu. Kalau kondisi ini dibiarkan, apa yang terjadi pada istri? Yang terjadi pada psikologis istri, istri akan merasa rendah diri. Apa saya kurang cantik ya? Bahkan istri depresi dan cemas, takut ditinggalkan. Marah tanpa henti, tapi makin marah justru suami makin menjauh. Yang terjadi pada spiritual istri, energi batinnya akan melemah karena luka, kecewa, dan sedih yang menumpuk. Aura istri redup, membuat istri makin tidak menarik di mata suami. Doa kehilangan kekuatan karena hati sudah tidak tenang. Inilah yang membuat pelakor makin menang. Karena bukan hanya suami yang terkunci, tapi istri juga makin terpuruk. Bunda, saya ingin tekankan, marah saja tidak cukup. Menangis saja tidak akan menyelesaikan. Yang perlu Bunda lakukan adalah mengolah diri dulu. Tips praktisnya, Bunda bisa lakukan self-validation. Katakan pada diri sendiri, aku istri sah. Aku yang mendampingi dari nol. Aku berharga,
meski suami terjebak pada ilusi. Ini penting, Bun, agar Bunda tidak kehilangan harga diri. Kelola emosi. Saat suami sedang keras kepala, hindari perdebatan frontal. Katakan dengan tenang, misalnya, aku tahu kamu merasa nyaman sama dia. Tapi aku juga tahu, ini bukan kamu yang sebenarnya. Aku tunggu kamu pulang ke jalan yang benar. Kata-kata seperti ini lebih menembus dibandingkan makian. Bangun kembali value diri. Fokus memperkuat kelebihan Bunda, baik itu penampilan, kecerdasan, dan kemandirian. Bukan untuk membalas, tapi agar suami melihat kembali sisi kuat istrinya. Selain mengelola diri secara psikologis, Bunda juga perlu ikhtiar jalur batin. Karena yang kita hadapi bukan hanya persoalan logika, tapi juga energi yang mengikat. Yang pertama, mandi untuk membersihkan batin dengan garam aura anuro. Garam ini sudah diproses dengan energi doa khusus yang fungsinya untuk membersihkan energi negatif, membuka aura istri agar kembali bersinar, dan membuat batin lebih tenang sehingga doa akan lebih kuat. Yang kedua, zikir dengan tasbih aura anuro. Ini bukan sekedar tasbih biasa. Energinya sudah diisi khusus untuk mengunci energi cinta suami. Saat Bunda berzikir dengan tulus, doa Bunda langsung mengalir ke batin suami. Sehingga membuat suami lebih tenang, lebih mengurangi ikatan energi pelakor, menarik kembali rasa cinta Bunda ke suami. Kenapa harus dengan sarana ini? Karena sarana seperti garam aura dan tasbih aura anuro bekerja sebagai wasilah, pun. Doa Bunda tetap akan utama, tapi sarana ini membantu memperkuat energi, membersihkan gangguan, dan memfokuskan cinta suami hanya pada Bunda. Saya sering melihat klien yang sudah hampir menyerah, tapi setelah mandi batin dengan garam aura anuro dan istiqomah zikir dengan tasbih aura anuro, suami yang tadinya kasar pun perlahan jadi lembut. Suami yang cuek mulai mencari istrinya. Bahkan ada yang suaminya sampai bucin lagi istrinya. Lebih dari sebelum dia selingkuh. Karena ikatan negatif itu bisa putus. Dan cinta sejati bisa ditarik kembali. Bunda, jangan habiskan energi untuk marah. Jangan biarkan air mata Bunda jadi makanan bagi pelakor. Arahkan energi Bunda untuk ikhtiar batin, doa, dan zikir. Ingat, suami bisa bebas asal Bunda kuatkan doa dan ikhtiar. Dan cinta sejati itu selalu kembali ke rumah kalau Bunda menjaga hati dengan cara yang benar. Kalau Bunda sedang ada di posisi ini dan bingung harus mulai dari mana, Bunda bisa hubungi saya di nomor di bawah ini ya, untuk saya bantu ikhtiar Bunda. Baik Bunda, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bunda, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya Bunda, agar lebih banyak istri yang terbantu untuk ikhtiar dan tidak putus asa. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.